Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ofra Faradisa Aloniti dari kelas 10 MIPA 6 akan menyampaikan materi tentang koperasi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sejarah koperasi. Apa sih sejarah koperasi itu dan bagaimana asal mulanya? Jadi di sini akan kita mempelajari. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seseorang yang kebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara di Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Ati R. Arya Waria Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dan rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Rati R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan ada yang di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang memberikan bunga yang tinggi. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, pemerintahan Hindia dan Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundang tentang perkoperasian. Setelah pemerintahan Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya, pada tahun 1908, Dr. Andes Sutomo yang merupakan pendiri dari Boyde Utomo memberikan perannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, koperasi adalah bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua dan semua buat seseorang. Lalu menurut Dr. Andes Phipps pada tahun 1980, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan oleh semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Nah, yang ketiga ini adalah landasan koperasi. Koperasi ini memiliki 4 landasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah landasan ideal Pancasila. Pancasila sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, sehingga koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan dan kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai saka guru dan perekonomian nasional. Yang ketiga, landasan mental setiap kawan dan kesadaran diri. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dan bayah, berakar di masyarakat dan mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Dan yang terakhir adalah landasan operasional dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, prinsip-prinsip koperasi. Nah, prinsip-prinsip koperasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela berarti
bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Yang kedua, prinsip demokratis, artinya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Yang ketiga, pembagian sisa hasil uang yang dilakukan secara adil, yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian belas jasa terhadap modal, artinya bahwa modal yang ada dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Yang kelima, kemandirian, artinya setiap anggota memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, koperasi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri koperasi juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, terdiri dari perkumpulan orang-orang. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Yang ketiga, tujuan meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak mementingkan pemasukan modal, pekerjaan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Selanjutnya, fungsi dan peranan koperasi. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, perlu kita ketahui, koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang dikelola secara demokratis. Karena itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Yang keenam, asas dan tujuan koperasi. Koperasi memiliki asas dan tujuan sebagai berikut. A. Koperasi asas. Koperasi mempunyai asas-asas yang berasal dari negara Indonesia, karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain: 1. Asas kekeluargaan, mengandung makna adanya kesadaran diri hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dari semua anggota koperasi itu. Dengan adanya asas ini, maka semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 2. Asas kegotong royongan, mengandung arti bahwa dalam harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan perorangan. B. Tujuan koperasi. Berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi 3 hal yaitu 1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, 2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya, dan yang terakhir, ketiga, turut serta membangun tahanan perekonomian nasional. Koperasi juga memiliki beberapa jenis. 1. Koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang kedua, koperasi berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Dan yang keempat, koperasi berdasarkan keanggotaannya. Perlu kita ketahui bahwa koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan koperasi yaitu 1. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang kedua, dasar sukarela, sehingga orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota sukarela. Yang ketiga, koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat, koperasi dapat melakukan banyak usaha di berbagai bidang kehidupan ekonomi. Dan yang terakhir, sisa hasil usaha atau SHU yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usahanya masing-masing anggota. Nah, ternyata koperasi ini juga ada kekurangannya loh.
Kurangnya itu seperti satu, koperasi sulit berkembang karena keterbatasan di bidang permodalan. Yang kedua, kurangnya tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Yang ketiga, kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Yang keempat, tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam perkembangan koperasinya. Yang kelima, koperasi dia identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya, ikan hiu makan terasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.